Oke, saya mulai ya. Bismillah, Assalamualaikum dan selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore, Bang. Oke, jadi hari ini kita akan coba bahas untuk materi terakhir dari matematika aktuaria sebelum UTS, yaitu terkait asuransi jiwa. Nah, yang pertama kali itu adalah untuk kasus di mana pembayaran dari manfaatnya itu dibayarkan pada saat itu juga gitu ya, atau pada saat kematian gitu. Jadi pada dasarnya, jumlah dari waktu pembayaran dari manfaat asuransi jiwa itu bergantung hanya pada interval waktu dari pertama kali polisnya dikeluarkan sampai dengan kematian, gitu ya. Pastinya eh, dia dihitung itu begitu polisnya disetujui dan berakhir pada saat dia meninggal. Gitu. Jadi ada beberapa hal yang mungkin perlu diketahui ya, bahwasannya di sini untuk T ini dia menyatakan interval waktunya, kemudian BT ini adalah fungsi dari manfaatnya, lalu PT ini adalah fungsi diskonto ya. Kenapa ada PT ya? Karena ketika kita melakukan penghitungan manfaatnya, kita lakukannya di awal sebelum polis itu diterbitkan gitu ya. Makanya ada fungsi diskontonya gitu. Nah, tapi ada catatan sedikit di sini pada kasus endowment atau dwiguna, T itu dapat lebih besar atau sama dengan panjang intervalnya selama periode asuransi. Nah, di sini didefinisikan kalau misalnya nilai sekarang dari eh, manfaatnya itu adalah si BT-nya dikali dengan titik gitu. Tentunya ya kan kalau misalkan lah di sini waktu ke nol, di sini waktu ke T, ya di mana di sini adalah besar manfaatnya gitu ya. Nah, ketika kita ingin tahu nilai sekarangnya ya tinggal kita kalikan dengan VT gitu. Makanya di sini nilai sekarangnya itu bentukannya adalah manfaat dikalikan dengan diskontonya. Ya, di mana Z ini adalah nilai sekarang dari manfaatnya gitu. Nah, nilai sekarang dari manfaat ini diasumsikan sebagai peubah acak dikarenakan waktu yang telah berlalu dari polis asuransi sampai waktu asuransi juga diasumsikan sebagai peubah acak T yaitu sama dengan TX gitu ya. Jadi bentuk dari nilai sekarangnya itu menjadi BT dikali pi pangkat T ya. Karena ya asumsinya ya ini selama T periode gitu ya. Nah, jadi untuk jenis-jenis asuransi itu sebenarnya ada banyak gitu ya. Nanti di sini kita akan kayaknya ada 5 ya. Yang pertama itu dari asuransi jiwa seumur hidup dulu. Jadi kalau dikatakan asuransi jiwa seumur hidup, ya berarti dia akan menerima manfaat begitu dia meninggal. Ya tentunya kan setiap orang itu pasti akan meninggal gitu. Jadi manfaatnya ini akan dibayarkan ketika dia meninggal. Jadi tidak ada batasan waktu gitu ya. Yang penting si tertanggung atau orang yang mengambil asuransi tersebut itu meninggal gitu. Makanya katakanlah di sini manfaatnya itu kita hitungnya sebesar satu gitu ya, sebesar satu satuan untuk T-nya lebih dari sama dengan nol. Maka tadi fungsi pi T-nya itu adalah pi pangkat T dan Z-nya ini tentunya adalah apa? Pi pangkat T gitu ya. Karena di sini B-nya satu dan V-nya adalah pi pangkat T gitu. Nah, untuk mencari nilai rata-rata gitu atau nilai sekarangnya ya tentunya kita mencari ekspektasi dari si fungsi dari manfaatnya itu gitu. Nah, untuk asuransi jiwa seumur hidup simbolnya itu adalah AX bar gitu atau A bar X gitu ya. Artinya ini adalah nilai sekarang gitu ya atau rata-rata dari asuransi jiwa seumur hidup nilai sekarang aktuarianya gitu dari si asuransi jiwa gitu. Yang mana karena di sini kasusnya dia continue, makanya dia bentukannya dari integral sampai dari nol sampai tak hingga V pangkat T dikalikan dengan eh, fungsi peluangnya. Ya, sebenarnya ini mirip saja dengan konsep dari kalau kita punya ekspektasi X itu kan tinggal integral dari min tak hingga sampai tak hingga X dikalikan dengan fx dx. Nah, sebenarnya ya bentukannya itu sama seperti ini gitu. Makanya di sini AX itu kan ekspektasi dari Z. Z-nya adalah pi pangkat T. Makanya di sini X yang ada di sini kita ganti menjadi pi pangkat T. Ya, kita kalikan dengan fungsinya. Nah, di mana fungsi ini bentuk lainnya itu kemarin sudah kita ketahui dia nilainya adalah TVX dikali mu X. Gitu. Nah,
Jadi ini adalah rumus pertama yang dikenalkan gitu ya, bahwasanya nilai sekarangnya itu adalah integral dari 0 sampai tak hingga pi pangkat t tvx dikali mu dt. Nah, untuk pemegang polis yang mengalami proses seleksi di usia X tahun dan dia akan eh, polisnya diterbitkan pada usia X plus H, ya, jadi dia diseleksi selama H tahun, maka bentukan dari actuarial present value-nya atau nilai sekarang aktuarinya itu bentukannya seperti ini ya. H, X plus H, ya, ini bentuk dari persamaan yang seleksi yang kemarin. Nah, jadi tinggal menyesuaikan saja sebenarnya di sini X-nya yang eh, mengikuti bentuk dari si AX-nya ini gitu. Nah, kalau kita mau menghitung variansinya, tentunya kita akan menghitung dulu momen keduanya. Nah, momen keduanya itu disimbolkan bentukannya seperti ini. Ada dua di belakangnya atau di depannya ya. Ah, Nah, kalau ya ingat aja kalau misalnya ekspektasi X kuadrat itu kan integral minta hingga sampai tak hingga dari X kuadrat fx dx gitu. Nah, jadi kalau dia momen kedua berarti nanti si X-nya ini atau pi pangkatnya ini dikuadratin gitu. Jadi kalau misalnya pi pangkat T dikuadratin kan ini sama aja dengan pi pangkat 2T. Makanya bentukannya seperti ini. Lagi-lagi fungsinya ini ya tinggal di sesuaikan menjadi TVX dikali mu XT gitu. Jadi di sini kita itu menyesuaikan gitu ya. Kalau misalkan ininya sudah diketahui, ya kita menggunakan rumus yang ini. Tapi kalau misalnya yang diketahui nanti dalam bentuk lain, misalnya TPX-nya atau mu X-nya gitu ya, nanti kita tinggal menyesuaikan gitu ya. Nah, kalau untuk variansinya ya pakai rumus biasa ya. Variansi itu momen kedua dikurang momen pertama dikuadratkan. Nah, kalau misalkan lah ternyata manfaatnya itu sebesar B, maka sebenarnya tinggal ekspektasinya tadi itu ya tinggal kita kalikan aja gitu. Nilai AX-nya dengan besar manfaatnya. Nah, kalau misalnya ekspektasi X kuadratnya, maka nanti tinggal B kuadrat gitu ya. Nah, kita lihat dulu contohnya. Misalkanlah di sini ZX itu adalah nilai sekarang dari peubah acak asuransi jiwa seumur hidup dengan manfaatnya sebesar 1 yang dibayarkan pada saat kematian. Nah, diketahui deltanya adalah 0,06, first of mortality constant, katakanlah nilainya adalah mu, dan ternyata diketahui momen keduanya itu adalah 0,25. Nah, ini pertanyaannya, nilai mu-nya ini berapa? Atau laju kematiannya berapa? Nah, jadi pertama-tama kalau kita mau menganalisis soal dulu, kita lihat apa yang diketahui. Nah, karena di sini katanya force of mortality constant ini sudah menyatakan bahwasanya peubah acaknya itu adalah apa? Eksponensial, gitu ya. Nah, tentunya bentuk dari fungsi peluangnya itu bentukannya seperti ini ya. Kalau dia eksponensial. Nah, maka untuk momen keduanya ya tinggal kita gunakan rumus yang tadi. Rumusnya kan tadi nih, integral 0 sampai tak hingga pi pangkat 2T Ft dt. Nah, nanti ini tinggal berarti ingat aja bentuk dari pi pangkat T itu sama dengan E min delta T ya. Nah, jadi ya ini tinggal integral 0 sampai tak hingga E pangkat min 2 delta T mu E min mu T. Nah, mu-nya ini bisa kita taruh ke depan karena dia konstan. Kemudian ini E dengan E bisa kita jumlahkan ya pangkatnya menjadi E min 2 delta plus mu T. Gitu. Nah, kalau ini kita integralkan, maka nanti dapat bentukannya seperti ini. Ya, saya rasa kalian sudah bisa untuk mengintegralkan ini ya. Nah, tadi katanya momen keduanya itu nilainya 0,25. Nah, berarti 0,25 kan sama aja dengan mu ditambah 2 delta plus mu. Nah, dengan kita melakukan eh, pengubahan bentuk gitu ya, nanti kita bisa dapatkan bentuk dari mu-nya adalah apa? 0,5 dari delta dibagi 0,75. Ya, ini tinggal kali silang aja sebenarnya. Ya, ini 0,25 kita kalikan 2 delta ya, ditambah mu sama dengan mu gitu. Nah, nanti di sini dapat 0,5 delta ditambah 0,25 mu sama dengan mu, otomatis berarti 0,5 delta sama dengan 0,75 mu. Jadi mu-nya adalah 0,5 delta dibagi 0,75. Nah, tadi deltanya diketahui 0,6, ya tinggal kita masukkan, jadi mu-nya adalah 0,04. Seperti itu saja. Oke, untuk contoh pertama ini ada yang ingin ditanyakan? Silahkan. Bang mau nanya.
Boleh? Itu yang FTT mu E pangkat mu T itu kan apa tadi eksponensial ya Bang? Itu Iya, biasanya benar. diketahui di soal atau kita perlu nulis di cheat sheet Bang? Oh, untuk bentukan dari fungsinya. Iya, Seharusnya sih ini adanya di cheat sheet ya. Kita tidak perlu di soal biasanya tidak ada dituliskan bentukannya gimana gitu. Jadi, makanya nanti di cheat sheet itu perlu dituliskan bentuk dari eksponensial, kemudian yang mungkin sering digunakan lagi apa, De Moivre. Nah, itu tuh perlu kalian tuliskan di cheat sheet gitu. Sama hukum-hukum mortalita kan kemarin juga sebenarnya sudah ada ya. Nah, tapi kalau di asuransi biasanya kalau nggak eksponensial sih, dia makainya yang De Moivre gitu. Jadi nanti ditulis aja. oke makasih Bang. Oke, ada lagi? Silahkan. Kalau tidak bilang saja tidak ada gitu, biar kita lanjut. Soalnya materi kita nih kita bakal ngebut untuk yang continue dan juga discrete. Lanjut Bang. Oke, kita lanjut ya. Nah, selanjutnya ada yang namanya finite term insurance payable at the moment of death atau ya nama lainnya biasanya n-year term ya atau asuransi berjangka N tahun. Nah, jadi kalau asuransi berjangka N tahun ini berarti artinya periode asuransinya itu ada jangka waktunya. Katakanlah berarti dari 0 sampai dengan N. Nah, jadi kalau begitu ada dua kondisi yang akan terpenuhi gitu, di mana nanti dia meninggal sebelum usia N ini, ya sebelum atau sama dengan usia N ini, atau dia tetap hidup, ya. Nah, jadi untuk asuransi jenis ini, dia itu akan mendapatkan manfaat kalau misalnya usia kematiannya atau dia akan meninggal kurang dari sama dengan N tahun. Jadi kalau selama periode asuransinya dia meninggal, maka dia akan mendapatkan manfaat. Tapi kalau misalnya dia tetap hidup sampai akhir masa polisnya, maka dia tidak akan mendapatkan manfaat apapun. Ya, ini sebenarnya salah satu apa ya, kayak bisa dibilang kekurangan dari asuransi jenis ini gitu. Ya kalau misalnya asuransi seumur hidup kan, nggak peduli kapan periodenya, yang penting kita meninggal gitu, dan kita pasti akan meninggal gitu kan. Tapi kalau di sini, selama periode waktunya itu kita, tetap hidup gitu ya, maka kita nggak dapat manfaat gitu. Nah untuk, Pi-nya ini tetap sama, maka di sini Z-nya juga ada 2 kondisi ya, Pi pangkat T kalau misalnya kurang dari sama dengan N, dan 0 kalau misalnya dia lebih dari N. Gitu. Nah, untuk nilai sekarang aktuarianya itu simbolannya bentuknya seperti ini, ya. Z, X, N, ada tanda satunya di sini, ya. Ini maka pi pangkat T kalau misalnya dari 0 sampai dengan N. Nah, dengan demikian ya dari sini kita bisa dapat nih bentukan integralnya itu sebenarnya sama seperti yang pada asuransi seumur hidup, bedanya batasnya di sini diubah menjadi N, yang awalnya tak hingga gitu, ya. Untuk momen kedua juga sama, ya. Perbedaannya itu hanya ada pada batasan N-nya. Ya, untuk variansinya ya tinggal menyesuaikan gitu ya. Nah, angka satu pada notasi di atas artinya bahwa satu unit dari uang akan dibayarkan untuk seseorang berusia X jika meninggal sebelum mencapai usia X plus N tahun. Gitu ya. Nanti ada lagi kasusnya kalau misalnya satunya itu di atasnya si N gitu. Nanti kita lihat ya. Nah, ini contohnya. Jadi diberikan informasi sebagai berikut, nilai sekarang dari asuransi N tahunnya itu adalah 0,4275, kemudian mu-nya itu konstan, yaitu 0,045, deltanya adalah 0,055. Nah, tentukan nilai dari E pangkat min 0,1 N. Nah, karena di sini udah jelas ya, informasinya adalah momen pertama atau nilai sekarangnya, ya kita pakai rumus itu. Ya, nilai sekarangnya tentunya berarti dari 0 sampai N, tadi pi pangkat T, TVX, mu X plus T. Nah, perhatikan di sini, karena di sini yang diketahui itu adalah mu, ya, jadi kita istilahnya, sebenarnya kalau misalkan mau menggunakan tadi ya, karena ini dia konstan, berarti sebenarnya ini kan, apa namanya, peubah acaknya itu dia eksponensial gitu. Jadi bentuk dari ft-nya itu adalah mu E min mu T gitu. Atau dalam artian sebenarnya di sini TVX-nya itu adalah sama dengan mu. Kalau kasusnya dia eksponensial gitu ya. Nah, maka sebenarnya tinggal menggunakan rumus yang kayak tadi. Ini 0 sampai N, E min delta T, ini adalah TVX-nya, ini adalah mu-nya. E pangkat min mu T. Nah, dt ini tinggal diintegralkan tadi, balik lagi, mu-nya kita keluarin, ya. Jadi ini sama aja kayak mu integral 0 sampai N
E min mu plus delta N dt gitu ya. Sorry, ini dt ya. Nah, ini kalau misalnya kita integralkan nanti dapat bentukannya kayak gini nih, ya. Tentunya kan ini sebenarnya kuncinya ingat aja deh, integral dari E pangkat AT dt itu adalah 1/A E pangkat AT gitu ya. Kalau mau cepat mengintegralkannya gitu. Jadi A-nya kan di sini bentukannya adalah apa? Min ini sebenarnya ya, min dari mu plus mu plus delta. Nah, makanya nanti ini bentukannya delta plus mu. Nah, kenapa ini jadi satu dikurang? Perhatikan kan harusnya dimulai dari ini dulu ya, si N dulu. Nah, nilai N ini kan dia sebenarnya adalah harusnya E min mu plus delta N. Dikurangin satu ya, karena T-nya 0. Tetapi karena tadi ada minnya di sini, dari min yang ini, maka ini nanti jadi kita balik posisinya gitu. Jadi satu dikurang E min mu plus delta N per delta plus mu. Nah, kita udah dapat bentuknya, ya tinggal kita masukkan dan sesuaikan dengan nilai-nilai yang ada. Pertama tadi nilainya katanya 0,4275, ya ini. Kemudian mu-nya tadi sudah ada 0,045 ini. Kemudian satu dikurang E min. Nah, mu plus deltanya itu adalah nilainya 0,1. Ya, jadi tinggal kita otak-atik aja bentukan yang ini. Ya, berarti ini pertama masing-masing kita bagi dengan 0,045, lalu dikali dengan 0,01, baru nanti satu dikurangin itu gitu. Jadi dapatnya ternyata hasilnya adalah 0,05. Ya, ini tinggal matematis saja gitu ya. Tinggal kita otak-atik gimana caranya biar dapat nilai dari E-0,1 ini. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan, silakan. Bang mau nanya tadi gimana kalau pembacaknya eksponensial? Oke, kalau misalkan peubah acaknya eksponensial, itu kan ditandai dengan apa? Mu-nya itu konstan nilainya untuk semua t-nya atau untuk semua waktu nilainya sama. Nah, bentuk dari ft-nya itu adalah mu E min mu T, di mana mu di sini itu adalah TVX-nya, dan yang E min mu T ini adalah nilai dari si mu X plus T-nya, gitu. Seperti itu. Oke, Bang. Oke, ada lagi yang lain? Tidak? Oke, tidak ya. Nah, yang selanjutnya endowment atau dwiguna. Jadi endowment ini sebenarnya dibagi jadi dua gitu ya. Yang pertama itu ada pure endowment insurance atau asuransi dwiguna murni. Jadi kalau asuransi dwiguna murni ini tuh eh, bisa dibilang kayak kebalikan dari si asuransi berjangkaan tahun gitu. Di mana di sini kalau misalkan kita meninggal sebelum pada waktu dari 0 sampai N gitu ya, selama polisnya itu, kalau misalnya kita meninggal di sini, ya, maka kita nggak dapat apa-apa gitu. Tapi kalau misalkan kita bertahan hidup, ya, sampai dengan usia X plus N, maka kita akan dapatkan manfaat gitu. Ya. Nah, jadi di sini tentunya fungsi jet-nya itu ya tinggal kebalikan dari si yang berjangka tadi, gitu ya. Nah, untuk pure endowment itu simbolnya itu seperti ini. Nah, kalau yang tadi dia itu ada di X1-nya, nah di sini dia di atasnya si N, gitu. Nah, kalau dia ini dalam konteks asuransi ya. Kalau dalam konteks anuitas dia disimbolkan dengan NEX ini. Nah, jadi untuk nilainya itu tinggal sebenarnya Vn dikali NVX, gitu ya. Nah, untuk momen keduanya itu adalah Vn dikali dengan momen pertamanya. Dan untuk variansinya itu adalah V pangkat 2N dikali NVX dikali NQX. Gitu ya. Jadi ini ya sebenarnya tinggal dituliskan saja nanti ya di cheat sheet ya. Sebenarnya untuk penurunannya ya tinggal ekspektasi dari ini gitu. Ya nanti dapat bentukannya seperti ini. Nah, kita lihat contohnya. Di contoh 3 ini katanya
Z adalah present value perubahan acak dari pure endowment insurance 15 tahun, ini N-nya, dengan manfaat 1, ini adalah nilai dari B, untuk seseorang berusia X. Tentukanlah nilai QX jika diketahui informasi sebagai berikut. Nah, force of mortality constant, ya katakanlah mu, V-nya 0,9 dan variansinya itu adalah 0,65 momen pertamanya. Oke. Ya, perhatikan tadi bentukan rumus dari variansinya itu seperti ini. Ya, di mana ini kan sama aja dengan apa? Yang ini itu adalah V pangkat N dikali NVX dikali V pangkat N dikali NQX. Nah, Vn NVX ini adalah momen pertamanya. Nah, jadi Vn dikali NQX itu sama dengan momen pertamanya ini gitu. Jadi ini bisa kita coret. Jadi kita punya hubungan bahwasannya V pangkat N dikali NQX-nya itu adalah 0,65. Ya, kita punya hubungan ini. Nah, tadi diketahui nilai mu-nya itu adalah 0,025. Jadi untuk rumus QX-nya itu berarti tinggal 1 dikurang E min 0,025. Dari mana datangnya ini? Ya, ini kita bisa gunakan tadi mana nih? Pi-nya 0,9. Bentar, view, oke. Oke, berarti kan V-nya adalah 0,9, N-nya tadi 15, kemudian 15 QX. Nah, ini sama dengan 0,065. Nah, bentukan dari TVX kalau misalkan dia itu konstan kan adalah apa? Mu kan ya? Kalau dia konstan kan TVX-nya itu mu. Berarti kalau misalnya TQX itu tinggal 1 dikurang mu. Nah, berarti di sini kita peroleh 1 dikurang mu itu sama dengan 0,065 dibagi dengan 0,9 pangkat 15. Nanti didapatlah nilai mu-nya itu adalah 0,025. Nah, jadi bentar ini TVX NQX. Oke, sebentar. Pangkat. Sebentar, sepertinya ada yang salah. Oh, saya salah. Sebentar, kebalik ya. Sebenarnya yang mu inilah yang dia, ya TVX-nya itu adalah E min mu T, kemudian yang mu ini adalah mu X plus T-nya ya, karena yang konstan itu adalah mu-nya ya. Sorry, sorry. Tadi, mana lagi tadi yang salah? Pi pangkat T, ya oke. Ya, kebalik ya. Jadi yang konstan itu nilai mu-nya. Jadi TVX-nya adalah berarti yang ini salah ya. Harusnya itu TVX-nya adalah E min mu T. Berarti ini 1 dikurang E min mu T. Gitu ya. Nah, jadi 1 dikurang E min mu T itu sama dengan ini. Mu T berarti ini nanti mu 15 ya. Nanti didapatlah nilai mu-nya 0,05. Jadi untuk QX-nya berarti di sini nanti T-nya 1 ya. 1 gitu. Berarti nanti di sini 1. Nah, nanti nilainya 0,0247. Seperti itu. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Aman? Aman, Bang. Oke, kalau aman, sebentar ya. Oke. Kalau aman kita break 5 menit dulu ya. Jadi yang mau sholat silahkan sholat dulu. Nanti kita lanjut di 15.35 ya. Oke, Bang.
Oke, kita lanjut ya. Suara saya sudah terdengar lagi? Dengar, Bang. Oke. Nah, yang selanjutnya adalah endowment insurance atau N-year endowment insurance. Jadi asuransi dwiguna N tahun. Jadi kalau untuk asuransi ini ya manfaatnya itu sebesar 1. Tetapi untuk fungsi diskontonya itu yang berbeda. Jadi dia terdiri dari 2 kasus. Katakanlah ini 0, ini N. Nah, kalau misalkan kita katakanlah misal di sini T gitu ya. Nah, kalau misalnya kita meninggal ya di waktu T ini ya, yang di mana T ini pastinya kurang dari sama dengan N, maka fungsi diskontonya itu ya kita mendapatkannya itu sampai selama waktu T tahun itu. Jadi diskontokan selama T tahun gitu. Tapi kalau misalkan kita bertahan hidup sampai N tahun, maka kita dapat sebesar pi pangkat N gitu. Gitu. Konsep dari asuransi dwiguna N tahun itu seperti itu. Nah, jadi di sini untuk fungsi Z-nya tinggal pi pangkat T untuk kalau misalkan T-nya itu kurang dari N dan pi pangkat N kalau misalnya T-nya itu lebih dari N. Nah, jadi di sini dia simbol dari present value-nya adalah seperti ini ya, Z bar dari XN. Nah, jadi ya pada dasarnya bisa kita katakan bahwasanya untuk asuransi di dwiguna N tahun ini itu adalah penjumlahan dari asuransi berjangka N tahun dengan asuransi pure endowment yang N tahun. Ya, jadi seperti ini bisa dituliskan seperti ini ya. Yang ini dia endowment, yang ini adalah yang berjangka N-year term. Yang ini dia itu adalah eh pure endowment ya, pure endowment. Jadi untuk actuarial present value-nya juga kita bisa tuliskan dia dalam bentuk ya si penjumlahan dari apa nilai sekarang untuk dua asuransi yang tadi gitu. Nah, tetapi untuk variansinya itu kita ada bisa gunakan rumus dari variansi A tambah B. Ya, itu adalah variansi A tambah variansi B ditambah 2 kovariansi A dan B. Nah, di mana di sini untuk kovariansi dari kedua asuransi yang tadi itu adalah ekspektasi dari kedua asuransinya tadi kita kalikan dikurang masing-masing ekspektasinya kita kalikan. Ya. Di mana ini hasilnya itu adalah negatif dari hasil kalinya ini tadi. Nah, jadi bentuk variansinya itu seperti ini dituliskannya ya. Nah, kita lihat contohnya. Jadi diberikan, oke. Nah, ini diberikan untuk asuransi apa nih? Ini berjangka ya, berjangka N tahun, berjangka N tahun. Kemudian mu-nya dia itu konstan, berarti ini dia perubahan acaknya adalah eksponensial. Kemudian deltanya 0,05. Nah, ditanya adalah nilai dari si apa ini? Ini bentuk dari endowment ya. Nah, tadi untuk endowment kan tinggal dijumlahin ya. Nilai sekarangnya untuk yang berjangka ya ini yang berjangka sudah diketahui ditambah untuk yang kasusnya dia si anuitasnya apa kok yang pure endowment ya itu kan rumusannya tadi adalah NEX gitu ya sama aja dengan V pangkat N dikali N PX. Nah, V pangkat N-nya ini bentukannya itu adalah apa? V pangkat N berarti E min deltanya yaitu 0,055 N. Nah, NVX-nya itu E min 0,0 berapa nih? 0,0455 N. Nah, kenapa bisa dapat 0,05 ya? Ya sebenarnya ini kan kasusnya masih berkaitan sama yang ini tadi ya. Mana tadi? Yang ini ya. Di mana nilai dari E-0,01N-nya itu tadi adalah 0,05. Ya, dari situ datangnya. Jadi, yang
Ini kan sama aja dengan E min 0,01 N. Nah, ini nilainya tadi adalah 0,05. Jadi, untuk nilai sekarang dari asuransi endomennya itu adalah 0,4775. Seperti itu aja. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Silahkan. Silahkan, jika ada yang ingin ditanyakan. Aman, Bang. Oke, aman ya. Nah, kita lanjut ke asuransi tertunda. Jadi, deferred life insurance atau asuransi jiwa yang tertunda M tahun. Jadi didefinisikan sebagai apa? Asuransi yang manfaatnya hanya berdasarkan kematian tertanggung yang hanya jika tertanggung meninggal setidaknya M tahun setelah polis dikeluarkan. Gitu. Jadi bentukan manfaatnya seperti ini ya. Kalau misalkan kita meninggal, misalkan asuransinya itu tertunda 10 tahun misalnya. Kelamaan ya, tertunda 1 tahun misalnya gitu ya. Misalkan contohnya dia tertunda 1 tahun. Nah, kalau kita meninggal sebelum asuransinya ini, maksudnya kurang dari 1 tahun ini, maka kita nggak dapat manfaat apa-apa. Tapi kalau kita meninggal setelah 1 tahun kemudian gitu ya, berarti misalkan di sini kita katakanlah di usia X gitu kan, kita asuransinya di usia X, kemudian di X plus 1. Nah, kalau misalkan kita meninggal di antara usia X dan X plus 1, maka kita nggak dapat manfaat. Tapi kalau kita bertahan hidup, ya artinya kita meninggalnya itu setelah X plus 1 ini, maka kita akan dapat manfaat sebesar 1. Nah, jadi bentukannya untuk fungsi nilai sekarangnya ya, ini untuk present value-nya disimbolkan dengan bentukan seperti ini. M, ini Z bar X, nah itu adalah 0 kalau misalnya T-nya itu kurang dari M, dan Pi pangkat T kalau misalnya T-nya lebih dari M. Nah, untuk nilai sekarangnya ya kita tinggal menggunakan integral biasa. Nah, karena di sini dia kan ditundanya itu selama M tahun, artinya apa? Polisnya itu dimulai pada waktu ke M, sampai dengan tak hingga, ya sampai kita meninggal, kapan meninggalnya gitu. Sementara untuk VTF fungsinya ini tetap sama ya, bedanya hanya di batasnya saja. Nah, ini juga tetap sama, FT-nya itu TPX dikali mu X gitu. Nah, kalau misalnya bentuknya ini kita ubah gitu ya, yang mana kita keluarkan V pangkat M dan MPX gitu ya. Jadi bentuk dari V pangkat T ini kan sama aja dengan V pangkat M dikali V pangkat T min M. Ya, ini sama gitu. Kemudian bentuk dari TPX, bentuk dari TPX ini kan sama aja dengan MPX dikali dengan T min M P X plus M gitu. Nah, jadi kita bisa memanfaatkan ini gitu biar apa? Biar kita mulainya dari 0 gitu. Ya, jadi kita geser. Nah, MPX ini tetap ya, kemudian ini tadi min dari M sampai tak hingga pi pangkat T dikurang M, T min MPX plus M dengan mu-nya. Nah, ini kalau misalnya kita geser berarti masing-masing kita tambahin M gitu ya, biar ini 0. Nah, jadi ini pi pangkat U ya jadinya. Kemudian menjadi UPX plus M mu X. Nah, T-nya itu menjadi U plus M. Ya, jadi diasumsikan di sini dimisalkan gitu ya bahwasanya U itu sama dengan T min M. Dengan demikian T-nya itu adalah U plus M. Nah, jadi ya, ini itu sebenarnya sama aja dengan apa? Ya ini PMMPX AX plus M. Ya. Nah, AX plus M ini apa? Asuransi apa nih? Asuransi asuransi jiwa seumur hidup. Tapi dimulainya dari apa? X plus M ya. Yang dimulainya dari X plus M gitu. Nah, jadi dengan kata lain, pada asuransi tertunda M tahun itu terjadi penundaan pertanggungan selama U tahun, dimulai dari saat polis diterbitkan, ya ini pada usia X. Sehingga masa pertanggungannya M tahun dihitung setelah periode penundaannya selesai, atau ya X plus U.
Jadi manfaatnya itu dibayarkan ketika polis meninggal di antara usia X plus U dan X plus U plus M gitu. Nah, tadi bentuk VMMPX itu kan adalah asuransi apa? Asuransi yang dwiguna murni ya. Dwiguna murni M tahun. Nah, berarti bisa dituliskan hubungannya bahwasannya eh, untuk yang tertunda itu adalah yang dwiguna murni kita kalikan dengan yang asuransi jiwa tertunda M tahun. Nah, atau bisa juga dibuat sebenarnya dalam bentuk seperti ini ya, di mana dia menjadi asuransi eh, apa asuransi jiwa seumur hidup dikurangin dengan asuransi berjangka eh, N M tahun ya. Jadi ada banyak alternatif rumusnya. Jadi nanti silahkan dituliskan yang penting-penting saja ya. Mungkin eh, yang penting itu sebenarnya bentuk dasarnya ya ini sama dengan bentukannya seperti ini. Gitu ya. Baru kemudian nanti hubungannya apa? Ya hubungannya yang ini gitu ya atau yang ini sama dengan yang ini gitu. Ya, jadi silahkan nanti dituliskan sebaik mungkin gitu ya. Karena kalau misalnya mau ditulis semuanya terlalu banyak ya. Nah, kita lihat contohnya. Jadi diketahui peubah acak sisa usia X berdistribusi eksponensial dengan parameter mu-nya adalah 0,05. Nah, misalkanlah HMZ-nya ini adalah nilai sekarang dari peubah acak pembayaran peserta untuk seseorang berusia X. Nah, tentukan 15 AX. Jika first of interest-nya adalah 0,06, kemudian tentukan pula variansinya. Nah, karena dia udah jelas di sini ya, eksponensial, nah maka kita punya bentuk fungsi peluangnya seperti ini. Ya, jadi tadi kita pakai rumus yang tadi ya 15 AX berarti integralnya dari 15 sampai tak hingga. Untuk FT PT FT-nya itu tetap ini E min delta T mu E min mu T ya. Nah, hasil integralnya ini itu adalah jadi untuk hasil integral dari ya ini integral dari M kemudian tak hingga kemudian ini kan E min delta plus mu T dt itu adalah minus 1/, mu plus delta ya. E min mu plus delta T gitu ya. Nanti ini tinggal masukin tak hingga dan M. Kalau misalnya masukin tak hingga ini tentunya nilainya menjadi 0 ya. Kenapa 0? Karena sini E pangkat min tak hingga gitu ya atau 1/tak hingga yaitu 0 gitu. Ini sama aja dengan 1/mu plus delta E min mu plus delta M. Nah, jangan lupa dikalikan sama mu-nya di sini ya. Nah, jadi bentukannya seperti ini. Nah, M-nya tadi 15, jadi kita masukin 15. Nah, tinggal kita masukkan saja angka-angkanya. Mu-nya 0,05, kemudian delta plus mu. Nah, delta plus mu-nya berarti 0,05 ditambah 0, berapa tuh? 0,6 ya, berapa tuh? 0,11. Nah, 0,11 dikali 15 itu 1,65. Nah, tinggal kita hitung saja, nilainya nanti didapat adalah 0,0873. Nah, untuk variansinya ya kita bisa menghitung dulu eh, momen keduanya ya. Caranya sama, tinggal bedanya di sini min deltanya itu kita kalikan 2. Ya, nanti dapat hasilnya seperti ini bentuk integralnya. Ya, cuman berubah di 2 deltanya. Nanti dapatlah nilainya 0,0779. Sehingga variansinya itu ada nanti dapat 0,015. Begitu. Oke, sampai di sini. Ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Lanjut, Bang. Gimana? Lanjut, Bang. Oke, lanjut. Nah, untuk cara yang lain gitu ya, kalaupun misalnya mau mencari gitu ya, kita bisa gunakan juga misalnya hubungan ini. Ya, kita cari dulu AX-nya, variansinya berapa, kemudian ini variansinya berapa, baru kita kurangin gitu. Tapi kan jatuhnya sebenarnya lebih lama gitu ya. Nah, jadi untuk kasusnya seperti itu lebih mudah sebenarnya ya kita cari pakai rumus umumnya saja. Nah, ini kita lihat contoh 6. Jadi misalkan saat ini kamu usianya 30 tahun. Kamu membeli asuransi jiwa tertunda berjangka 10 tahun yang membayarkan manfaat sebesar 1 ketika kamu meninggal. Nah, katakanlah pembacak sisa usia yang kamu
miliki itu adalah Sx 1 dikurang X per 100. Untuk X-nya dari 0 sampai dengan 100. Nah, hitunglah variansi dari 10Z30 ya. Tentunya ini asuransi kamu ya. Nah, kalau misalnya cost of interest-nya adalah 0,05. Nah, sebenarnya kasus ini adalah kasus dari hukum de Moivre ya. Ini kasus dari de Moivre ya. Kelihatan dari fungsi survival-nya. Maka bentukan dari si Ft-nya itu adalah 1 per omega min X. Ya, ini adalah bentuk dari fungsinya. Jadi, untuk asuransinya ya tinggal apa? 10 sampai dengan, kan harusnya tahingga. Nah, tahingga ini itu adalah batas atas usianya. Batas usia. Nah, batas usianya kan harusnya 100. Tapi karena kita atau kamu itu sudah hidup 30 tahun, maka batas usianya menjadi 100 dikurangin 30. Ya. Jadi sisa batas usianya itu adalah 100 dikurangin 30. Nah, ini tetap sama, pi pangkat T-nya itu E min delta T, ini tadi fungsinya 1 per omega min X, ya, X-nya kan 30 ya, 1 per 70 jadinya. Nah, ini kalau diintegralkan nanti dapat hasilnya bentukan seperti ini, E min 0,05 T, ya, dibagi 0,05, masukin batasnya 70 dan 10, ya, dikalikan 1 per 70. Nanti dapat hasilnya 0,164. Nah, untuk momen keduanya caranya masih sama, tinggal berbedanya itu ada di pi pangkat 2T-nya di sini saja bedanya. Untuk batasannya juga masih sama, cara mengintegralkannya juga sama, nanti didapat nilainya 0,0524 gitu ya. Saya rasa kalau untuk mengintegralkan kalian sudah mahir gitu ya. Jadi variansinya ya tinggal pakai rumus biasa. Momen kedua dikurang momen pertama kuadrat ya. Nanti didapatlah hasilnya 0,0253. Ya, seperti itu saja. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Tidak? Tidak, Bang. Oke, kita lanjut. Nah, ini soal UTS tahun 2022. Nah, jika FTXT-nya adalah 1 per omega min X, dengan force of interest-nya delta, tentukan nilai AX. Gitu ya. Nah, jadi ini sebenarnya kasusnya adalah pakai hukum de Moivre ya. De Moivre. Nah, di sini ini berarti asuransi apa nih? Seumur hidup ya. Seumur hidup. Jadi untuk AX-nya tinggal ekspektasi dari pi pangkat T, yaitu 0 sampai tak hingga. Nah, karena dia berusia X menjadi omega min X batasnya di sini. Nah, ini sama kayak tadi, E min delta T, 1 per omega min X. Nah, ini berarti kan sebenarnya sama aja dengan 1 per omega min X. Ya. Integral dari E min delta T itu adalah min 1 per delta E min delta T. Masukin omega min X dan 0. Ya. Sama dengan 1 per omega min X. Kemudian masukin omega min X berarti min 1 per delta E min delta dikali omega min X. Kemudian dimasukkan 0 berarti min 1 per delta E pangkat 0 itu 1 ya. Nah, nanti dapatlah bentukannya. Ya, 1 per omega min X. Kemudian ini kita, berarti ini plus delta ya jadinya ya. Ini jadi plus, maka ini kita per delta 1 dikurang E min delta omega min X. Ya, atau ya sama aja dengan 1 dikurang E min delta omega min X dibagi delta dikali omega min X. Ya, bentukannya seperti itu. Oke, untuk soal ini bisa dipahami? Sebenarnya ini cukup mudah. Tinggal mengintegralkan saja. Ya, gimana? Silakan. Bisa, Bang. Oh, bisa. Oke, yang lain ada yang ingin bertanya? Silakan. Tidak? Oke, kenapa batas atasnya itu jadi omega min X? Oke, ya. Jadi ingat batas integralnya itu kan awalnya bentukannya dari 0 sampai tak hingga. Ya, batas atasnya kan awalnya tak hingga. Tetapi untuk kasusnya ini,
Diketahui di sini batas usianya itu adalah sampai dengan omega. Nah, tetapi karena kita sudah hidup selama X tahun, maka kan berarti sisa usia kita itu menjadi apa? Menjadi omega min X gitu. Jadi kalau kita gambar, katakanlah ini 0, ini adalah omega, kemudian di sini adalah X gitu ya. Harusnya kan awalnya dari 0 sampai omega gitu. Nah, karena kita sudah apa namanya? Sudah hidup selama X gitu ya, maka batasnya itu menjadi dari 0 sampai omega min X gitu. Jadi misal ini berarti omega min X-nya itu dari sini ya. Omega min X gitu. Jadi hitungannya seperti itu. Begitu siapa tadi nanya? Oke, IPA. Oke, yang lain ada? Ya? Oke, kalau tidak kita lanjut. Nah, ini soal UTS tahun 2021. Oke, diketahui FTX-nya bentukannya seperti ini, berarti ini dia apa? Peubah acaknya eksponensial ya. Ini force of interest-nya delta, kemudian tanya adalah AX dan 2AX-nya. Ya, sama sebenarnya. Berarti kalau AX itu integral dari 0 sampai ta hingga, karena di sini dia T sama dengan, lebih dari sama dengan 0, berarti 0 sampai ta hingga, pi pangkat T, F, T, X, T, dt ya. Berarti integral 0 sampai ta hingga dari mana nih? E min delta T, mu E min mu T ya. Mu integral 0 sampai tak hingga E min mu plus delta T dt ya. Ini sama aja dengan mu ya, ini min 1 per mu plus delta E min mu plus delta T ya. Ini tak hingga dan 0 ya, sama aja dengan ini mu ketika masukin tak hingga nilainya pastinya 0 ya. Jadi 0 ditambahin 1 per mu plus delta ya, E pangkat 0 itu E pangkat 1. Nah, jadi bentukannya itu adalah mu per mu plus delta. Nah, jadi untuk momen keduanya sebenarnya kan kita tinggal mengganti yang deltanya menjadi 2 delta gitu. Maka nanti didapat mu plus 2 delta. 2 delta, sorry. Ini 2 delta. Oke. Untuk soal ini ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Silakan yang ingin Bang. bertanya. Bisa. Oke, kalau bisa. Nah, ini. Nah, misalkan Ana mengikuti sebuah asuransi berjangka selama 10 tahun, ya, asuransi berjangka 10 tahun. Saat ini Ana berusia 25 tahun dan usia kematian Ana diasumsikan berdistribusi uniform, ya, 0 sampai 110. Misalkan Z-nya ini adalah nilai sekarangnya, ya, tingkat bunganya itu deltanya 0,06. Nah, hitunglah rata-rata dari nilai sekarang. Berarti yang pertama ini adalah apa? Yang ditanya itu A2510 ya. Kemudian ini momen kedua ini itu adalah 2A 2510 dan momen pusat kedua ini itu adalah sebenarnya variansi ya. Variansi dari A2510. Nah, jadi untuk cara menjawabnya ya sama gitu ya. Perhatikan di sini karena dia berdistribusi uniform, berarti sebenarnya itu sama aja dengan apa? Kalau uniform itu adalah de Moivre ya. De Moivre berarti untuk FTXT-nya itu adalah 1 per omega min X ya. Nah, dalam hal ini omeganya 110 berarti sama dengan 1 per 110 min X. Nah, tadi ingat rumus dari asuransinya itu berarti integral dari 0 sampai 10 ya. Dari 0 sampai 10 pi pangkat T FTX T dt berarti integral 0 sampai 10 ya, ini E min, nah deltanya 0,06 T, kemudian FT-nya berarti ini 1 per
110 dikurangin 25 ya, DT. Nah, 110 kurang 25 berapa tuh? 85 ya? Bener nggak? 110 kurang 25, 10, 15 ya. Berarti ini integral dari ini itu adalah min 1 per 0,06 E min 0,06 T. Masukin 10 dan 0. Ya, ini tinggal kita hitung saja, berarti 1 per 85. Kemudian ini masukin 10, jadinya min 1 per 0,06. E min 0,0, oke, 0,6 ya, karena kali 10. Kemudian dikurang min 1 per 0,06 saja, karena dia 0. Nah, berarti ini sama aja dengan 1 per 85, ini 1 dikurang E min 0,6 ya. Nanti ini dihitung saja lah nilainya berapa. Oke. Untuk momen pertamanya ini bisa dipahami? Bisa? Bisa tidak? Ayo, bisa tidak? Gimana? Ya, Bisa Bang. tidak? Bisa? Bisa, Bang. Oke. Nah, untuk momen kedua sebenarnya sama aja ya, bedanya cuma di deltanya. Nah, berarti untuk momen keduanya itu ya bisa kita tulis 25110. Itu berarti karena ada perbedaan di deltanya saja berarti sama dengan 1 dikurang E min. Nah, ini kita kali 2 berarti ya. 0,6 kali 2 berarti 1,2 dibagi 85 gitu ya. Nanti ini dihitung nilainya berapa. Nah, untuk variansinya ya tinggal dimasukin saja lah ya. Saya rasa bisa lah ya untuk mencari variansinya ini sama dengan berapa. Tinggal nanti momen kedua dikurang momen pertama dikocekkan. Untuk cara momen kedua sama dengan cara yang momen pertama, cuman bedanya di pi pangkat T-nya saja ya, dikaliin dengan 2 T-nya. Oke, untuk soal ini bisa dipahami? Ini soal UTS ya, bentukan soal UTS biasanya seperti ini ya. Kasusnya cukup rumit gitu. Ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Tidak? Tidak, Bang. Oke, paham ya. Cukup mudah sebenarnya memang. Oke, nah ini ada ringkasan sebenarnya. Jadi di sini sebenarnya sudah saya tuliskan ya bentuk-bentuknya. Jadi misalkan ini untuk asuransi seumur hidup, kalau kasusnya dia itu menggunakan uniform di mana cost of interest-nya konstan, ya bentukannya nanti akan seperti ini. Untuk ini momen pertama, momen kedua ini variansinya. Kalau untuk dia eksponensial bentukannya seperti ini. Ya, nanti ini tinggal disalin saja kalau mau ditulis di cheat sheet-nya. Kalau misalnya emang tidak mau ribet gitu ya, mau langsung dapat hasilnya seperti ini ya silahkan. Ini untuk asuransi berjangka N tahun juga sudah ada ya. Untuk asuransi dua guna juga sudah ada di sini. Ini untuk asuransi apa nih? Dwi guna berjangka. Oke, ini ada ya. Ini untuk yang tertunda. Iya, semuanya udah ada. Bentukannya nanti tinggal ditulis saja lah ya. Oke, ini adalah latihan soal nanti. Jadi silahkan ini dicoba ya. Untuk kasusnya ini ada 3 soal nanti silahkan dicoba. Oke, sebelum kita lanjut ke kasus diskripnya, ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Ya, mungkin kemarin ada tugas atau apa gitu. Tidak ada? Kita lanjut. Lanjut, Bang. Oke, lanjut. Mana nih? Nah,
Selanjutnya untuk kasus diskrit ya, di mana pembayarannya manfaatnya itu dilakukan pada akhir tahun kematian. Ya, kalau misalnya kita meninggalnya di bulan Maret ya tetap akan dibayarkan di Desember gitu. Ya, jadi ini pengantarnya tetap sama. Bedanya di sini adalah kalau tadi di kasus kontinu kita pakainya K, di sini pakai T, di sini kita pakainya K. Dan tadi di kasusnya yang kontinu kan dia BT ya. Nah, di sini dia BK plus 1. Kenapa BK plus 1? Ya, karena manfaatnya akan dibayarkan pada tahun K plus 1 ya, atau akhir tahun ke K gitu. Jadi, akhir tahun ke K itu kan sebenarnya sama aja jatuhnya kayak awal tahun K plus 1 gitu. Dengan demikian, Pi-nya juga menjadi Pi K plus 1. Nah, jadi bentukan Z-nya juga tetap sama sebenarnya, manfaat kita kali dengan fungsi diskontonya. Tetapi di sini bedanya dia adalah menggunakan KX ya, bukan T lagi. Kalau tadi kan T sama dengan TX, kalau ini KX ya. Bedanya hanya di situ. Nah, meskipun dalam prakteknya asuransi ini itu menggunakan tabel hidup pada gilirannya pada sensus penduduk, nah oleh karena itu rumus diskrit diperlukan untuk premi tunggal bersih dari asuransi yang dibayarkan pada akhir tahun kematian. Nah, jadi yang perlu diingat itu adalah bentukan dari ini, probabilitas ini. Probabilitas KX sama dengan K itu adalah KPX dikali dengan QX plus K. Ya, itu diingat. Jadi, untuk yang pertama, asuransi seumur hidup, ya, maka ya mirip sebenarnya kayak yang tadi gitu ya, karena di sini BK plus satunya itu sama dengan 1 untuk K lebih dari 0, ya, lebih besar sama dengan 0, gitu. Kemudian bentukan V K plus satunya adalah V pangkat K plus 1, ya, maka untuk Z-nya tinggal ya kita kalikan gitu ya. Maka di sini Z-nya tinggal BK plus 1, VK plus 1, yaitu tinggal 1 dikali V pangkat K plus 1, yaitu V pangkat K plus 1, ya sama kayak gini. Nah, untuk bentuk dari nilai sekarangnya itu adalah dinotasikan dengan AX. Kalau tadi dia ada barnya, di sini nggak ada barnya. Nah, kalau tadi kita pakai integral, di sini kita pakai sigma gitu ya, sigma penjumlahan. Nah, kalau tadi kan dia pi pangkat T, di sini pi pangkat K plus 1. Nah, untuk peluangnya ya tinggal kita masukkan rumus dari peluangnya tadi. Ya, ini adalah peluang ketika Kx-nya sama dengan ya, KPX Qx plus K. Nah, dengan cara yang sama gitu ya, diperoleh momen keduanya bentukannya seperti ini. 2K plus 1 ya, cuman perbedaannya tetap ada di pi pangkat 2-nya di sini ya. Di sini pi pangkat K plus 1-nya kita kuadratin. Untuk variansinya tetap sama menggunakan rumus ini. Nah, kita lihat contohnya. Misalkan peubah acak sisa masa hidup saat lahir X itu seragam, berarti ini pakai De Moivre ya, di mana di sini omeganya itu sama dengan 120. Misalkan Z40 adalah peubah acak pembayaran kontingen untuk kehidupan pada usia X sama dengan 40, tentukan variansinya jika deltanya 0,05. Ya, karena dia seragam tentunya bentuk X-nya itu seperti ini ya. Tadi ingat ya kalau dia De Moivre bentukan SX-nya itu seperti ini. De Moivre. Nah, ingat lagi rumus dari KVX itu adalah apa? SX plus K per SX. Jadi kita bisa tuliskan seperti ini ya. Jadi KP40-nya berarti S40 plus K per S40. Ya tinggal kita masukkan ke fungsi survival-nya. Nanti didapat bentukannya adalah 1 dikurang K per 80. Ya, atau sederhananya kalau secara umum gitu ya, KVX-nya itu adalah 1 dikurang K per omega min X. Gitu ya. Simpelnya seperti itu. Nah, untuk X plus K-nya tentunya tinggal 1 dikurang, ya ini ya, kalau Q40 plus K itu 1 dikurang P40 plus K ya, sama aja dengan 1 dikurang S. Ini karena ada 1 di sini, jadi ini 41 tambah K per S dari 40 tambah K gitu ya. Nanti didapat bentukannya adalah seperti ini ya. Tinggal kita masukkan aja nilai S41 plus K ini ke dalam rumus SX. Nanti dapat bentukannya seperti ini. Nah, jadi
untuk momen pertamanya ya kita pakai rumusnya kayak tadi. Berarti tinggal E min 0,05 K plus 1 dimulai dari 0 sampai tak hingga dibagi dengan 80. 80-nya ini tadi didapat dari eh harusnya kan tadi KPX ya, KPX Q X plus K. Nah, ini kita coba lihat ya, KP 40 dikali Q 40 plus K. Nah, ini berarti sama dengan, nah 1 dikurang K per 80 ini bentuk lainnya apa? 80 min K ya, per 80. Nah, berarti kan 80 min K per 80, kita kali 1 per 80 min K. Nah, ini bisa dicoret sama dengan 1 per 80 gitu. Dari sana asalnya datangnya ini bisa dibagi 80. Nah, untuk yang E ini sebenarnya tinggal kita apa? Pakai deret tak hingga gitu ya. Karena kasusnya di sini tak hingga, ingat aja. Berarti kan sebenarnya bentukan ini sama aja ya, bisa kita tulis 1 per 80 sigma dari E min 0,05 K plus 1 untuk K dari 0 sampai tak hingga. Berarti kalau misalkan dimulai dari 0, ya, ini itu adalah deret geometri. Suku awalnya apa? Suku awalnya adalah E min 0,05, rasionya juga sama, R-nya juga E min 0,05. Ya. Jadi tinggal kita gunakan aja rumusnya itu apa? S tak hingga itu adalah A dibagi 1 min R. Nah, makanya dapat ini A 1 min R ya. Nanti ini tinggal dihitung pakai kalkulator dapat hasilnya seperti ini. 0,2438. Momen keduanya sama, perbedaannya hanya deltanya kita kali 2. Jadi rumusannya tetap sama, bedanya di sini yang awalnya 0,05 kita kali 2 jadi 0,1. Dapatlah hasilnya 0,1183. Nah, jadi variansinya tinggal ya pakai rumus variansi biasa. Dapat nilainya 0,0589. 0,0595. Oke. Untuk contoh ini bisa dipahami? Silahkan kalau ada pertanyaan. Tidak ada? Bisa dipahami? Gimana? Aman? Aman dong. Oke. Itu dong. Nah, kita lanjut kasus selanjutnya kalau misalnya asuransi berjangka. Ya, sebenarnya sama bentukannya kayak yang kasusnya dia continue, perbedaannya di sini ya. B-nya itu adalah kita mendapatkan 1 kalau misalkan K-nya itu kurang dari sama dengan N-1 ya, atau kurang dari N gitu lah ya. Kurang dari N. Artinya kalau misalnya sisa usia kita itu K-nya itu kurang dari N, kita dapat 1. Kalau misalnya dia lebih dari sama dengan N, maka tidak dapat apa-apa. Nah, maka ada fungsi dari nilai sekarangnya seperti ini bentukannya. Dan untuk rumusannya sebenarnya sama, hanya perbedaannya itu adalah batasnya. Kalau tadi di asuransi jiwa seumur hidup dia tak hingga, di sini dia sampai N-1 ya batasannya di situ. Untuk momen kedua ini untuk rumusannya masih sama, Pi pangkat K plus 1 KPX QX plus K. Yang ini juga sama, perbedaannya adalah di sini. Dan untuk variansinya kita tetap gunakan rumusnya. Nah, sekarang kita coba lihat ya dengan kasus yang sama di mana dia berdistribusi seragam 0 sampai 120. Nah, misalkan Z65 ini adalah apa? Variabel acak dari asuransi berjangkanya. Ya, untuk usia 65 berjangka 5 tahun. Variansinya berapa kalau misalnya deltanya adalah 0,05. Gitu ya. Masih sama SX-nya tentunya seperti ini. 1 dikurang X per omega.
Nah, maka KP60 itu tinggal sama kayak tadi ya, tetap ini bentukannya sama kayak tadi ya. Di mana dia 1 dikurang K per omega min X. Gitu ya. Ingat aja ini bentuk umumnya. Dan untuk Q-nya ini juga sama bentukannya. Kalau secara umum berarti 1 dikurangin dengan omega min X min K. Gitu. Nah, dan untuk KPX, QX plus K-nya itu sama aja dengan 1 dikurang omega min X ya. Ini secara umum. Jadi tinggal kita masukkan. Nah, karena dia 5 berarti N-1-nya adalah di sini 4 ya. Kemudian ini kalau dari 0 sampai 4 ini tadi E min 0,05 K plus 1 per 60 ini dapat dari ini ya. KPX QX plus K-nya 1 per 60. Jadi sama kasusnya ya, kita anggap dia sebagai deret ya. Itu sama aja dengan 1 per 60 sigma K sama dengan 0 sampai 4, sorry. E min 0,05 K plus 1 ya. Berarti kan ini itu adalah deret geometri ya. Masih sama deret geo, di mana A-nya adalah 0,05, kemudian R-nya itu 0,05. Nah, ingat deret geometri, rumus Sn-nya itu adalah A1 min R pangkat N dibagi 1 min R. Nah, menggunakan rumus ini tinggal kita masukkan, ini A-nya, 1 min E ini adalah apa? R pangkat N. Ya. Oke, A-nya bukan ini ya, E min. Ini E min ya. Nah, R pangkat N, E min 0,05 dikalikan dengan 5 ya. E min 0,25, ini 1 min R. Nanti dihitung nilainya 0,0719. Momen keduanya sama. Perbedaannya kita kalikan 0,05-nya dengan 2 ya, jadi 0,1. Jadi dapat rumusannya sama, nanti dapat nilainya segini. Jadi variansinya tinggal kita gunakan rumus biasa, dapat nilainya 0,05. Oke, untuk kasus ini ada yang ingin ditanyakan? Silahkan. Silahkan, jika ada pertanyaan. Tidak ada? Lanjut. Lanjut. Lanjut, Bang. Oke, kalian udah lemes ya? Sabar ya, belum bentar lagi kita buka puasa. Nah, selanjutnya untuk kasus asuransi yang tertunda ya, sebenarnya konsepnya di sini masih sama. Jadi kalau misalkan kita meninggal ya, itu di antara 0 sampai M-1 ya berarti atau kurang dari M, maka kita nggak dapat apa-apa. Oke, kalau misalnya kita K-nya itu lebih dari M, lebih besar sama dengan M, maka dapat PK plus 1. Ya. Sebenarnya untuk asuransi ini sebenarnya tidak sulit ya. Yang penting kita tulis aja rumusannya gitu dan sebenarnya diingat aja secara general rumusnya seperti apa. Jadi sebenarnya secara umum bentuk rumusannya itu sebenarnya sama aja, bedanya itu hanya ada pada batas-batasnya. Nah, lihat nih, bentuk dari untuk yang tertunda bentukannya seperti ini. Ya, kalau asuransi yang tadi yang eh, asuransi yang seumur hidup dia dari 0 sampai tak hingga. Nah, di sini dia dari M sampai tak hingga gitu. Bedanya hanya di situ saja. Kalau yang tadi berjangka dia dari 0 sampai dengan N gitu. Bedanya hanya di situ saja. Untuk momen kedua juga masih sama gitu ya. Tinggal si V-nya ini kita kali 2 K plus 1-nya. Nah, variansinya juga sama. Nah, jadi sama kayak kasus yang kontinu tadi, ya hubungannya tetap ada gitu ya. Yang seumur hidup itu adalah yang berjangka, ya ini seumur hidup, ini yang berjangka, yang ini adalah yang tertunda gitu ya. Nah, SU sama dengan B plus T. Ingat aja konsep itunya. Nah, ini masih sama kasusnya di sini kita masih tetap mengambil yang dia de Moivre ya. Nah, di sini X-nya 35, M-nya 5. Ya, jadi diketahui M-nya 5, X-nya 35, deltanya tetap 0,05.
Nah, masih sama di sini, SX-nya tentunya masih di sini, 1 dikurang X per 120, maka KP35-nya itu 1 dikurang K per 120 dikurangin 35, yaitu 85 ya. Nah, Q-nya ini menjadi 1 per 85 dikurang K. Jadi nanti ini kalau kita kalikan, ya, KP35 dikali Q35 plus K, nanti hasilnya adalah 1 per 85, gitu. Makanya nanti bentukannya jadi seperti ini ya. Dimulai dari 5 sampai dengan tak hingga min 0,05 K plus 1 ya. Nah, ini sebenarnya ya nggak usah bingung. Ini tuh juga sama kasusnya itu dia adalah deret tak hingga ya. Nah, dia K sama dengan 5, kemudian tak hingga min 0,05 K plus 1. Bedanya di mana? Di sini bedanya suku awalnya itu adalah min 0,05 dikali K plus 1-nya. Ini 5, berarti 6. Ya, sama dengan min 0,3. Kemudian rasionya tetap nggak? Rasionya tetap sama, min 0,05. Gitu ya. Jadi bedanya hanya di situ. Jadi kita tetap gunakan rumus S tak hingga, yaitu A dibagi 1 min R. Ya, makanya di sini jadi A-nya tadi adalah min 0,3, ini 85-nya ini dari 1 per 85, kemudian ini 1 dikurang R, ya. Ini nilainya 0,1787. Cara yang sama tinggal sebenarnya ini kita kali 2 aja, yang 0,3 dikali 2, 0,05 kita kali 2 ya. Dapat nanti nilainya seperti ini. Jadi sebenarnya cukup lebih mudah gitu ya. Nah, jadi untuk variansinya dapat 0,03 seperti itu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan, udah mabok? Bisa dipahami? Tidak susah kok sebenarnya. Dan biasanya sih untuk asuransi itu dari yang banyak kasus tadi ya, mulai dari continue dan discrete, biasanya yang masuk sih cuma 1 sih harusnya gitu. Jadi sebenarnya tidak sulit kok gitu. Malah menurut saya sebenarnya lebih mudah kasus yang discrete dibandingkan yang continue. Kalau continue kan kita harus mengintegralin lagi ya. Kalau ini tinggal kita gunakan deret aja. Oke, kalau tidak ada, kita lanjut ke endowment. Nah, endowment sebenarnya sama kayak kasusnya di continue tadi, ya. Kalau misalkan kita apa? K-nya itu kurang dari N, maka kita dapatnya PK plus 1. Kalau misalnya dia lebih dari N, lebih dari sama dengan N, maka jadi Pi pangkat N ya. Sama kayak yang tadi. Nah, jadi untuk nilai sekarangnya ya, maka ini sama dari 0 sampai N-1 nih. Batasannya dari 0 sampai N-1, kemudian yang ini itu adalah bentukan dari apa? Yang ini, ketika kalau yang ini itu untuk K lebih dari N. Ya, ini adalah tadi rumusnya apa nih? Sama aja dengan NEX ya. Bentukan dari yang dwiguna murni gitu. Ya, untuk yang ini masih sama, tidak ada yang berbeda. Nah, untuk momen keduanya juga sama, perbedaannya hanya pada lagi-lagi pi-nya itu yang kita kali 2 ya. 2 kali K plus 1 di sini juga dikalikan 2 ya, pi pangkat 2N. Nah, jadi variansinya ya kita gunakan rumus yang umum ya, momen kedua kurang momen kuadrat. Nah, sama dengan kasus continue ya hubungannya tadi sama ya. Untuk asuransi jiwa dwiguna itu adalah penjumlahan dari dwiguna murni tambah asuransi jiwa berjangka. Ya. Jadi seperti itu saja. Nah, kita lihat contohnya di sini masih sama kasusnya di sini. Demoivre gitu ya. Di sini usianya 50 tahun dan N-nya adalah 10. Deltanya juga masih sama. Oke, ini adalah bentuk dari SX-nya masih sama, 1 dikurang X plus 120. Kemudian ini KPX-nya tadi tetap ya, ini adalah 1 dikurang K per omega min X. Berarti 120 dikurangin 50 ya. Kemudian ini juga sama, nah 1 dikurang omega min X ya. 120 dikurangin 50 dikurangin K. Nah ini kalau kita kaliin nanti hasilnya itu adalah 1 per 70. Jadi untuk manfaatnya itu berarti sigma dari 0 sampai N-1 yaitu 9 ya. N-1, kemudian ini tetap ya E-0,05 K plus 1 per 70 ya nilai dari KVX GX plus K-nya. Nah, ditambahin dengan ini E min delta N dikali NVX. Nah,
Nah, yang ini, kasus yang ini, yang bagian di sini ini, itu sebenarnya adalah apa? Ya, deret geo menggunakan apa? Sn sama dengan A1 min R pangkat N dibagi 1 min R. Di mana A-nya berapa? min 0,01. 0,05 ya. 0,05. Dan itu sama aja dengan R-nya. Nah, jadi tinggal kita masukkan, nanti dapat bentukannya seperti ini. Dan untuk ya 10P50 berarti ini kan min 0,5 ya. Nah, kita cari dulu nih 10P50. Tadi udah dapat sebenarnya KP50-nya itu berarti tinggal 1 dikurang berapa? 10/70 yaitu 60/70 atau 6/7. Makanya di sini jadi 6/7 min 0,5 yaitu min 10 dikali 0,05. Nah, ini kalau kita hitung nilainya dapat nilainya 0,52. Ya. Nah, untuk yang momen kedua sama caranya, bedanya di sini adalah ini kita kali 2 ya, ini kita kali 2. Ya, ini tetap sama masih menggunakan rumus Sn, dia A1 min R pangkat N dibagi 1 min R ya, di mana di sini A-nya itu sama dengan R sama dengan E min 10. E min 0,10. 0,10. Nah, yang ini juga sama ya. Jadi kalau dihitung nilainya 0,3. Kalau dihitung variansinya dapat 0,0 ya. Jadi cukup mudah sebenarnya. Oke, ada pertanyaan sampai di sini bisa dipahami? Aman? Ada pertanyaan? Tidak? Oke, kalau tidak kita lanjut dulu. Oke. Pertama, katanya lengkapi tabel kehidupan berikut, kemudian dengan asumsi tingkat bunga efektif tahunan 4%, tentukanlah variansi Z1, kemudian Z13 ya. Kemudian variansi Z, ini yang oke, ini untuk ini seumur hidup ya. Ini seumur hidup, yang ini berjangka, yang ini tertunda, yang ini dwiguna murni ya. Nah, untuk melengkapi tabelnya, ya ingat aja rumus dari, ini kan ada QX dulu ya, Kika. Kika itu adalah apa? DK per LK. Nah, DK itu apa? Oke, LK ya. LK plus 1 dikurang LK min LK, gitu ya. Nah, nanti untuk KP1 berarti apa? Kalau dia KP1 itu adalah L K plus 1 per L1 ya. Nah, ini rumusannya. Kemudian nanti kalau sudah dapat masing-masing nilainya ini berapa, nanti tinggal dikaliin gitu ya. Nah, nanti setelah dihitung itu ternyata dapat hasilnya, oke bentar. Oh, Q1 plus K ya. Ini K plus 1, ini QX. Oke. Oh, oke. Ini harusnya K plus 1 ya. Ini K plus 1. Jadi bentukannya seperti ini. L1 plus K dikurang LK plus 2 per 1 plus K. Yang ini juga sama. Ya, kayak tadi. Nanti kalau dihitung dapatlah bentukannya seperti ini. Nah, yang ini kenapa kosong? Ya, karena nilainya sudah tidak ada. Ya. Karena dari sini rumusannya adalah LK plus 2. Kalau kita masukkan 4, berarti K plus 2-nya mana? K6. Nah, 6 di sini kan nggak ada ya. Makanya di sini tidak ada nilainya, kosong. Oke, nah jadi untuk yang pertama A1 berarti apa? Sigma dari K sama dengan 0 sampai tak hingga Pi pangkat K plus 1, KP1, Q1 plus K.
Ya, berarti ini tahingganya ini perhatikan di sini dia hanya sampai dengan adanya di sini ya. Sampai sini ya berarti ya ini adalah batasannya. Nah, perhatikan nilai dari KP1 Q1 plus K-nya sama semua nih nilainya. Jadi bisa kita keluarkan gitu ya. Asumsinya jadi ini nilainya konstan gitu. Maka ini sama aja dengan 0,25 sigma dari pi pangkat K plus 1. Nah, pi pangkat K plus 1 sama aja dengan 1 plus I pangkat min K plus 1. Ya, tadi diketahui di sini I-nya adalah 4% ya. I-nya sama dengan 4%. Nah, jadi tinggal masukkan saja. Berarti nanti kita dimulai dari 0. Berarti ini 1, 2, 3, dan 4 ya. Karena K plus 1 kan tadi 3 terakhir nih. 3 berarti 3 tambah 1 itu 4. Nah, ini kalau dihitung ya, pakai kalkulator, nggak perlu pakai rumus ini sebenarnya. Tidak perlu pakai direct lagi gitu ya, pakai kalkulator aja bisa dihitung. Nilainya 0,9075. Momen keduanya tinggal masing-masing yang di sini itu kita kali 2 ya, jadi min 2 sampai dengan min 8, nanti didapat nilainya 0,8251. Dan variansinya itu adalah seperti ini, 0,001. Oke, untuk bagian satunya dulu, yang asuransi jiwa seumur hidup, ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Tidak ada? Tidak? Paham ya? Oke. Ya, untuk yang bagian 2 ya, bagian B sebenarnya sama saja ya. Tetap gitu ya. Berarti kalau misalnya yang berjangka 3 tahun berarti kan sampai dengan 3 kurang 1 yaitu sampai dengan 2 di sini. Nah, masih rumusannya sama, ini tadi nilainya konstan 0,25 jadi kita keluarin. Nah, pi pangkat K plus 1-nya berarti dari 0 sampai 2. Berarti dari 1 ya, ketika K plus 1-nya 0, 0 masukin 1 ya, 2, 3 gitu. Nah, ini kalau dihitung nilainya 0,69. Nah, momen keduanya sama ya, kita kali 2 aja, yang min 1 jadi min 2, yang min 3 menjadi min 6, hasilnya 0,64. Jadi variansinya 0,161 gitu. Ya, saya rasa ini cukup mudah gitu ya. Nah, untuk kasus yang ketiga, kalau dia tertunda selama 2 tahun, berarti di sini dimulai dari 2 sampai tahingga. Tahingganya tadi adalah K sama dengan 3. Gitu ya. Makanya di sini ini tadi tetap sama nilainya 0,25 ya yang ini. Kemudian pi pangkat K plus 1 mulai dari 2, berarti 2 dan 3. Menjadi min 3 dan min 4. Nanti hasilnya 0,436. Momen keduanya tinggal kita kali 2 saja di sini. Ya, min 6 jadi min 8, nanti dapat nilainya 0,38. Jadi variansinya 0,19. Seperti itu. Oke, sampai sini bisa? Bisa tidak? Ya, yang nomor 4 juga sama di sini. Ya, tinggal kita masukkan ke rumusnya tadi. Ini kan dia adalah yang asuransi berjangka ya. Ini tinggal kita masukkan nilainya karena sudah dapat tadi nilainya. Kemudian untuk yang endomen murninya kan pi pangkat NV1 berarti ya, NVX ya. Nah, pi pangkat 3 itu adalah 1,04 pangkat min 3. 3V1-nya adalah 0,25 karena tadi semuanya konstan ya. 3P1 itu bisa kita lihat di sini. Ya, 3P1 itu adalah yang ini. Nah, jadi tinggal dimasukkan saja nilainya. Nanti dapat nilainya 0,916, momen keduanya 0,839. Sehingga variansinya 0,008 atau ya sekitar 0,001 ya. Oke, seperti itu.
Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita lanjut? Tidak ada? Oke, kalau tidak, nah ini ada sedikit lagi terkait rekursi ya, rumus rekursi atau rumus apa ya istilahnya itu rumus rekursif itu hubungan gitu ya. Nah, jadi ada dua asumsi ya. Yang pertama kalau misalnya dia mundur, yang kedua itu maju. Bentukannya seperti apa gitu. Nah, yang pertama ini ya saya rasa ini untuk penjabarannya. Oh ya, mungkin kadang sebenarnya eh, kalau di soal-soal itu kadang ada soal diminta untuk membuktikan ya. Nah, siapa tahu nanti bentukannya itu seperti ini gitu ya. Buktikan ini itu sama dengan ini gitu. Nah, sebenarnya caranya itu tetap kita berangkat dari rumus umumnya dulu. Oke, kemudian kita masukkan ketika k-nya 0. Nanti dapatlah ini ya, ditambah berarti kan di sini nanti dimulai dari 1 nih. Nah, ini kan harusnya tetapnya adalah pi pangkat k plus 1. Nah, kalau V pangkat K plus 1 kan sama aja dengan V dikali pi pangkat K. Nah, ini V-nya kita keluarin. Nah, bentukan yang ini bisa kita ubah. Jadi KVX-nya dirubah, ya. KVX-nya itu kan sama aja dengan VX dikali K-1 PX plus 1, ya. Nah, jadi si PX-nya ini bisa kita keluarin nih. Ini kita keluarin, jadi bentukannya seperti ini. Nah, kemudian ini awalnya 1 nih. Kita geser ke 0 lagi, gitu ya. Nah, jadi di sini jadi pi pangkatnya K plus 1, ya masing-masing semuanya ditambahin 1. Yang K-1 ini menjadi K, yang X plus 1-nya tetap. Nah, yang QX plus K-nya jadi QX plus K plus 1. Nah, ini itu adalah bentuk dari apa? Bentuk dari AX plus 1 ya. Lihat aja di sini adalah X plus 1 gitu ya. Jadi, terbuktilah bentukannya seperti ini. Tuh. Oke, untuk rumus yang ini bisa dipahami membuktikannya? Bisa tidak? Ada yang mau ditanyakan? Tidak? Oke, kalau tidak. Nah, selanjutnya ini, nah si AX ini juga sama aja dengan bentuk seperti ini ya, asuransi berjangka 1 tahun ditambah asuransi yang tertunda 1 tahun. Kemudian bisa kita perumum berarti asuransi berjangka N tahun ditambah yang tertunda N tahun gitu ya. Untuk prosesnya sama aja gitu ya. Ini tinggal masuk kita keluarin ketika k-nya sama dengan 0 ya. Masukin K plus 1. Ini kan bentukan dari yang tertunda ya. Kalau dimulai dari 1 gitu. Kalau misalnya dimulai dari N ya jadi tertunda N tahun gitu ya. Oke, kemudian nah ini momen kedua seperti ini bentukannya ya. Jadi prosesnya sebenarnya sama kayak yang ini tadi ya, tinggal pi-nya itu dikuadratin gitu. Ya, jadi sama saja. Nah, ini contoh. Jadi untuk suatu asuransi jiwa seumur hidup yang membayar sebesar 1.000, ini adalah nilai dari B-nya, untuk seseorang berusia X sama dengan 80 dengan manfaat kematian dibayarkan pada akhir tahun kematian. Di script berarti ya, diberikan informasi sebagai berikut. Nah, mortalitas memiliki tabel select and ultimate mortality dengan periode pilih 1 tahun. Berarti di sini kayak X plus 1 gitu ya, hanya sama dengan 1 nih. Kemudian diketahui Q80 ya, untuk seleksi itu adalah 0,8 Q80 yang tidak seleksi.
Nah, I-nya itu 8%, diketahui 1000 A80 itu adalah 679,8 dan 1000 A81 itu adalah 689,52. Yang tanya adalah berapakah nilai dari 1000 A yang 80-nya itu dia masih diseleksi. Nah, tadi kita punya rumus rekursinya seperti ini ya. AX PQX plus PPX AX plus 1. 80 berarti 80 plus 1. Nah, kemudian dengan kita mengubah P-nya ini, P80 sama dengan 1 dikurang Q80, jadi bentukan ini bisa kita jabarkan menjadi seperti ini. Ya. Nah, jadi dari sini kita bisa mendapatkan nilai dari Q80-nya berapa. Kenapa kita perlu mencari Q80? Karena nanti kan kita akan membutuhkan apa? Nilai dari yang ini, Q80 ini. Nah, makanya kita cari dulu. Nah, ini tinggal kita, berarti kalau dari sini kita kelompokkan ya, berarti yang Q80, mana nih? Ini V, oke. Nah, ini masing-masingnya kan ada V-nya ya, kecuali ini kita bagi V, berarti atau kita kali dengan 1/Pi ya. Kita kali 1/Pi. Nah, 1/Pi itu sama dengan apa? Sama dengan 1 plus I pangkat min 1 sama dengan 1 plus I ya. Nah, jadi kita punya 1 plus I pangkat dikali A80 sama dengan Q80 ya ditambah A81 dikurang A81 Q80. Nah, ini kita kelompokkan ya. Berarti Q80 1 dikurang A81 sama dengan A81 dikurangin 1 plus I. Sebentar. Nah, ini benar nggak nih? Q80-nya 1 dikurang 81. Q. Yang ini. Oh, yang ini yang kita pindahin ya? Yang kita pindahin adalah yang A81-nya. Berarti ini jadinya 1 plus I A80 dikurangin A81 ya. Nanti dapat bentukan rumusnya seperti ini. Nah, ini tinggal kita masukkan saja. Masing-masing nilainya sudah ada. Nanti didapat nilainya adalah 0,144. Nah, karena periode pilih 1 tahun, jadi 1080 itu sama aja dengan 1000 VQ80 ditambah 1000 V80 ditambah A80 plus 1. Di mana yang A ini ya, AX plus H itu sama dengan AX plus H. Kalau misalnya sudah karena dia cuma 1 tahun gitu ya, maka dia jadi A80 plus 1 gitu. Jadilah A81 di sini ya. Nah, kemudian tadi di sini kita ubah ya, ingat tadi Q80-nya yang diseleksi gitu ya, Q80 0,8 Q80. Jadi kalau V80 itu 1 dikurang 0,8 Q80 ya, sama kayak ini. Nah, ini tinggal dimasuk-masukkan saja nilainya. Kemudian mana ini nilai tadi ini adalah nilai Q-nya, kemudian ini 0,8 dikali 1000 itu adalah 800. Ini nilai dari si V-nya. Ya ini sama. Ini adalah nilai dari si 1,08 ini berarti nilai dari V-nya ya. Nah, kemudian ini 1000 dikali dengan A81 itu adalah yang ini. Ini adalah 1000 A81. Nah, yang ini adalah tadi nilai Q80 ya. Nanti kalau dihitung nilainya adalah segini. 671. Jadi nilainya itu adalah 671. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Bisa dipahami? Ada pertanyaan? Tidak? Tidak ada? Belum?
Belum bang. Oke. Nah, ini contoh lain, ada contoh 7. Katanya untuk suatu asuransi jiwa seumur hidup yang membayar sebesar 1, berarti ini adalah B-nya. Untuk seusia X sama dengan 36, manfaat kematiannya bayarkan pada akhir tahun. Ya, ini kasusnya diskrit. Diberikan informasi suku bunganya 4%, P35-nya 0,9972, A36 dikurangin A35 itu 0,00822. Nah, jika Z-nya itu adalah nilai sekarang dari Polba Acak untuk asuransi ini, berapakah nilai dari A36? Nah, tadi kan dari rumus rekursi kita punya hubungan ini ya. Jadi, eh, tadi kita juga punya di sini nih, bahwasanya A36 kurang A35 sama dengan 0,08. Berarti dari sini kita peroleh A35 itu adalah A36 dikurangin 0,00822 ya. Ini kita pindahin ya. Jadi yang A35 di sini bisa kita tukar dengan A36 yang ini. Ya, A36 dikurangin 0,008. Nah, kemudian diketahui di sini adalah nilai V35-nya. Berarti Q35 tinggal 1 dikurang 0,9972. Berarti berapa tuh? 0,0028 ya. Ini 1 naik 1 naik 1. Ya, benar ya? Nah, tinggal masukkan ya V-nya juga ya ini karena I-nya di sini maka V-nya tinggal 1 plus I pangkat min 1 ya. Ingat aja rumus V-nya itu A36. Nah, ini ada yang masing-masing mengandung A36 karena kita mau cari A36-nya ya. Jadi yang ini kita pindahkan saja dia ke sini. Yang 0,08 ini kita pindahin. Jadi kita punya A36 dikurangin 1,04 min 1 0,9972 A36 itu sama aja dengan yang ini. Berarti 1,04 min 1 dikurang 0,9972 kita tambahin ya. Ini karena minus kita pindahin jadi 0,00822. Nah, ini ada sama nih. Jadinya kita bisa keluarin gitu ya. Jadi nanti bentukannya itu adalah A36 kita kali 1 dikurang 1,04 min 1 0,9972 ya atau bentukan yang di bawah ini gitu. Jadi ini tinggal dihitung nanti dapat nilainya 0,2. Jadi asuransi A36-nya itu adalah 0,26. Seperti itu. Oke, untuk soal ini ada yang ditanyakan? Silakan. Silakan. Tidak ada? Oke, kalau tidak. Nah, rumus rekursif yang lain ya dengan proses yang sama kayak yang tadi sebenarnya didapat ya sama kayak kasus yang asuransi jiwa seumur hidup nanti didapat rumus rekursif untuk asuransi berjangka bentukannya seperti ini ya sama aja prosesnya kayak yang di atas tadi mula-mulanya kita keluarin masukkan ketika k-nya sama dengan 0 nanti baru kita ubah bentuk KVX-nya ini ya sama kayak tadi baru nanti dibalikan lagi ketika dimulai dari K sama dengan 0 gitu ya. Kemudian nah ini juga sama berlaku untuk momen keduanya juga sama seperti ini. Nah, selain itu juga ada hubungan baru di sini ya. Bahwasanya kalau ya ini kan eh dimulai dari K sama dengan 1 sampai N-1 ya. Terus ditambahin dari N sampai tak hingga gitu. Sama aja dengan yang ini ditambahin dengan ini gitu. Nah, ini kalau misalnya kita geser ke 0 yang N ini, berarti masing-masingnya ini ditambahin N. Jadi dari K plus 1 menjadi K plus 1 plus N. Ya, K-nya juga K plus N. Nah, di sini juga sama gitu ya. Nah,
Ini kan sama aja, berarti ingat aja kalau Pi K plus 1 plus N itu sama dengan Pi pangkat K plus 1 dikali Pi pangkat N. Nah, Pi pangkat N yang bisa kita keluarin. Kemudian K plus N Vx itu juga sama aja dengan eh, N Vx dikali dengan K Vx plus N ya. Ini juga sama nih, hubungan-hubungan dari TVX itu diingat ya, jadi NVX-nya bisa kita keluarin. Nah, yang ini bentukannya adalah apa? Ya, asuransi seumur hidup yang dimulai dari berusia X plus N tahun gitu. Jadi didapat rumus rekursifnya seperti ini. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Silahkan. Tidak ada? Kalau tidak, kita lihat dulu contoh 8 di sini. Diketahui suatu ilustrasi lab tabel sebagai berikut ya. Ini contoh tabel ilustratif. Nah, hitunglah nilai sekarang aktuaria dari polis asuransi jiwa berjangka 2 tahun untuk seorang berusia 37 tahun jika tingkat bunga efektifnya itu 3%. Ya, diketahui X-nya 3 tahun, N-nya 2 tahun. Nah, sebelumnya telah diketahui bahwasannya tadi rumus rekursifnya seperti ini. Ya, sehingga kita bisa dapatkan, ya ini kita pindah ya. Jadi dapat AXN itu sama dengan AX dikurangin dengan VN NVX AX plus N. Nah, X-nya 37, N-nya 2, AX berarti AX 37, Pi pangkat 2, 2P37, A39. Nah, untuk 2V37 tinggal L39 per L37. Nilainya sudah ada di sini. Ini L39, yang ini L37. Ya. Nah, didapat nilainya 0,99 gitu. Kemudian eh, nilai dari A39 dan A37-nya sudah ada di sini ya. Nah, ini nilainya kan 1000 ya. Nah, misalnya kita ambil nih yang 37 nih. Nah, ini jadi kan 1000 dari A37 itu adalah 140,94. Berarti kalau cuman A37-nya ya tinggal kita bagi 1000 ya, 0,14094 ya, atau 0, ya. 12 ya. 14094 gitu. Jadi nanti dapat nilainya tinggal kita substitusikan dapat nilainya 0,093. Oke, sampai di sini bisa dipahami? Ada pertanyaan dulu, tidak? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, saya lanjut dulu ya. Nah, hubungan yang selanjutnya itu apa nih? Dengan asumsi distribusi kematian seragam pada tahun kematian, ya variabel acak SX itu adalah TX dikurangin KX yang seragam pada interval 0 sampai 1. Jadi SX itu adalah variabel acak yang mewakili pecahan tahun hidup pada tahun kematian. Ya, jadi dia ini kalau kasusnya dia pecahan gitu ya. Nah, jadi AX itu tadi adalah ekspektasi pi pangkat T ya. Nah, karena tadi di sini diperoleh bahwasannya S itu sama dengan T min K, berarti kan T itu sama dengan S plus K. Jadi pi pangkat T itu sama dengan pi pangkat S plus K. Sama aja dengan pi pangkat S dikali pi pangkat K. Ya, atau sama aja dengan pi pangkat S plus 1 dikali pi pangkat K min 1 ya. Jadi dapat bentuk seperti ini. Nah, karena ekspektasi itu linier, jadi bisa kita keluarin ya. Ekspektasi A, ekspektasi B. Nah, ini ekspektasinya ini tetap. Yang ini ekspektasi S-nya bisa kita uh, gunakan bentuk ini ya. Di pangkatnya itu adalah delta 1 min S. Ya, atau ya E min delta S min 1 ya. Sama aja dengan yang ini. Nah, jadi kenapa ini diubah bentuknya? Karena tadi nilai S-nya itu kan dari 0 sampai 1 ya.
Makanya di sini dia jadi ekspektasi dari K plus 1 kita kali. Nah, ekspektasinya ini integral dari 0 sampai 1. Ini fungsinya E delta 1 min S. ds ya. Nah, ini kalau dihitung integralnya itu adalah 1 per delta. Nah, yang ini itu nilainya adalah AX. Nah, jadi diperolehlah hubungan ini. AX itu 1 per delta AX. Gitu. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan dulu, tidak? Tidak ada? Aman? Aman lah ya. Nah, oke. Selain itu perhatikan, untuk kasus asuransi jiwa berjangka, kita bisa definisikan indikator seperti ini. Di mana kita akan mendapatkan ya benefitnya 1 gitu ya, kalau misalnya T-nya itu di antara 0 sampai N, dan 0 kalau misalnya T-nya lebih dari N. Ya, jadi dengan hal ini gitu ya, sama sebenarnya tadi pi pangkat T-nya ini kita ubah menjadi pi pangkat K plus 1, pi pangkat S min 1 gitu. Jadi nanti prosesnya sama, ini nanti hasil integralnya adalah 1 per delta. Dan yang ini itu adalah bentuk dari A1XN gitu. Jadi nanti didapatlah bentukan yang ini. Seperti itu. Ya. Hati-hati di sini dia ada barnya, yang di sini tidak. Ya. Bedanya hanya di situ saja. Nah, akibat dari hubungan ini ya kita bisa tuliskan seperti ini. Ya, ingat tadi asuransi dwiguna murni dwiguna itu adalah berjangka ditambah ya ini dwiguna, ini berjangka, yang ini dwiguna murni ya. Kalau kita ganti yang ini menjadi yang ini ya, berdasarkan rumus yang ini ya nanti dapat bentukannya seperti ini. Oke, mungkin itu saja ya untuk materinya. Nanti ini silakan dicoba ya. Gimana sih kalau kasusnya dia berdistribusi eksponensial ya? Harusnya ini sebenarnya lebih mudah lagi ya. Jadi nanti bisa dicoba gitu ya untuk membuat dia secara umum gitu. Jadi katakanlah ya misalkan di sini ya x-nya kan berdistribusi eksponensial. Katakanlah mu-nya segini, deltanya segini gitu ya. Jadi oke, misalkan kita coba dia untuk yang oke yang biasa dulu. Tadi untuk yang oke bukan ada barnya lagi ya. Untuk AX tadi rumusannya apa? Sigma dari K sama dengan 0 sampai tak hingga dari apa? V pangkat K plus 1 KVX QX plus K. Nah, jadi dicari dulu nih KVX untuk ingat KVX untuk eksponensial itu E min mu K ya. Kemudian apalagi QX plus K-nya gimana? Nah, kalau kita buat di sini asumsinya awalnya kalau misalnya QX itu kan di sini ada 1 ya. 1 dikurang PX ya sama dengan 1 dikurang E pangkat mu ya. E pangkat min mu, sorry. Nah, kalau misalnya dia jadi X plus K, berarti kalau misalnya QX plus K berarti sama dengan apa? 1 dikurang E pangkat min mu. Tetap ya, karena di sini dia konstan. Gitu. 1 dikurang PX plus K. Nah, iya ya. PX plus K itu akan sama aja dengan VX kalau misalnya dia konstan ya, asumsinya ya. Nah, jadi dia bentukannya seperti ini. Nah, tinggal dimasukkan saja. Berarti ini sigma K sama dengan 0 sampai tak hingga ini E min delta K plus 1. Kemudian E pangkat mu K. Lalu ini 1 dikurang E pangkat mu. Misalnya gitu. Nah, ini kan nilainya konstan ya. Harusnya. Nah, jadi bisa dikeluarkan. Nanti ini tinggal dibuat saja gitu. Gimana bentukannya, apa menggunakan ini deret geometri gitu ya. Nanti dicari suku awalnya berapa, A-nya itu berapa, kemudian R-nya itu berapa gitu ya. Nanti dibuat dulu secara umum. Baru nanti biar lebih mudah nanti tinggal di
ubah-ubah di batas-batasnya ini saja. Oke, mungkin itu ada yang ingin ditanyakan sebelum kita akhiri? Tidak ada? Tidak ada, Bang. Oke. Sudah sangat pusing sepertinya ya.